Lumpuh otak hingga buta, inilah 10 penghafal Al-Quran dari kalangan keterbatasan fisik. Tidak ada alasan untuk tidak bisa belajar, apapun itu. Sebab, jika sesuatu dilakukan, akan ada hasil yang dapat diraih dengan sempurna. Dan percayalah, mukjizat bisa mengubah yang awalnya tidak tampak menjadi tampak, termasuk dalam belajar Al-Quran. Di dunia banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran meski fisiknya tidak sempurna. Siapa saja mereka? Firda, dia seorang hafiz Al-Quran, yang baru berusia 10 tahun, walau mengalami kebutaan sejak lahir. Saat ini, Firda bersekolah di sekolah luar biasa Al-Fitri di Cimaung, Bandung. Kisahnya terlihat tampak menyedihkan bagi para sebagian orang. Namun sebenarnya, Firda adalah anak yang sangat optimistis. Dia anak yang tidak suka merasa bahwa itu kesedihan. Naila Farah Khoiratun Hisan, gadis asal Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, ini juga berkebutuhan khusus atau difabel, tapi mampu menghafal Al-Quran. Naila pernah mengikuti perlombaan tahfiz Al-Quran kategori sekolah dasar SD pada tahun 2016. Saat itu umurnya 12 tahun, dan menjadi satu-satunya peserta difabel. Pada momen tersebut, Naila membacakan 1 juz. Semua peserta pun terhening. Saat terakhir, seluruh peserta dan juri pun terharu. Sebagian mengusap air mata dengan tisu, dan sebagian dengan sapu tangan. Haru dan bangga mewarnai pembacaan ayat suci Al-Quran oleh gadis berhijab ini. Masyita, gadis cilik bernama Masyita, adalah bocah asal Makassar yang pernah menjadi peserta di ajang Hafiz Cilik 2016. Di acara tersebut, meskipun tak bisa melihat, ia mampu menyambung bacaan yang dibacakan oleh juri. Kemampuan luar biasanya ini, menjadi tontonan haru karena disertai kisah sedih keinginannya, untuk bisa melihat dunia. Cara belajar anak ini sendiri, dengan mendengar murotal Al-Quran di televisi, radio dan kaset. Atas kisah haru, dan usaha kerasnya, Masyita pun akhirnya diberangkatkan haji, atas undangan Kerajaan Arab Saudi. Fikri Abu Rizal, pria saleh yang berumur 20 tahun ini, bercita-cita menjadi seorang ulama, dan pejuang Islam. Pria asal Indramayu, Jawa Barat ini adalah lulusan Sanawiyah, dan menjadi lulusan tahfiz nasional dari Pondok Pesantren Tahfiz. Pria ini penghafal Al-Quran 30 juz, yang merampungkan hafalannya pada tahun 2016. Tapi karena kaki dan tangannya mengalami gangguan sejak lahir, ia jadi tidak melanjutkan sekolahnya, karena tidak ingin merepotkan ayahnya. Fikri takut ayahnya harus menggendongnya bolak-balik pulang sekolah. Syekh Amar Bugis adalah seorang ulama Jeddah kelahiran tanggal 22 Oktober tahun 1986 di Amerika Serikat. Ulama ini sudah menghafal Al-Quran sejak berumur 13 tahun. Ajaibnya, ia menghafal hanya dengan jangka waktu 2 tahun saja. Padahal kondisi tubuhnya tidak sempurna seperti orang lain. Syekh Amar lumpuh sejak lahir. Dia tidak bisa berdiri dan kepalanya tidak bisa ditegakkan dan lidahnya menjulur keluar sejak lahir. Tapi, sekarang ia berprofesi sebagai dosen di Universitas Dubai dan juga sudah menyusun buku berjudul Penakluk Kemustahilan. Fajar Abdurrahim Wahyudiono, walau menderita lumpuh otak, bocah berusia 14 tahun asal kota Bandung ini bisa menghafal Al-Quran sejak umur 4,5 tahun. Lumpuh otak yang ia alami sejak lahir ini menjadi catatan menarik. Pasalnya, dia sudah mampu menghafal Al-Quran sejak dini. Dan ternyata, ia juga terlahir prematur dan sempat mengalami kebocoran pada katup jantungnya. Dengan semua ketidaksempurnaannya, Fajar berhasil menarik perhatian banyak orang,
termasuk kerajaan Arab Saudi yang mengundangnya khusus ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Syekh Mu'az, bocah berusia 15 tahun asal Mesir yang matanya tidak mampu melihat ini mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Ia belajar Al-Quran di kegelapan selama 3 kali dalam seminggu bersama seorang syekh. Pembelajarannya memakai huruf Braille atau huruf khusus bagi tunanetra. Syekh Jihad Al-Maliki, hafiz asal Madinah ini menghafal 30 juz Al-Quran dalam keadaan tidak bisa melihat. Ia mampu menghafal sejak umur 7 tahun. Malah Al-Maliki menghafalkan seluruh nomor dan ayatnya. Tidak hanya dengan juz Al-Quran, dia juga menghafal hadis-hadis Nabi. Pernah dalam sebuah acara, Al-Maliki ditanya langsung oleh Syekh Yahya bin Abdil Aziz Al-Yahya tentang hadis. Pertanyaannya adalah siapa sahabat yang meriwayatkannya, nomor berapa, jilid berapa, dan lain-lain. Nyatanya Al-Maliki menjawabnya dengan tepat. Dari 1000 hadis yang ada, ia hafal di luar kepala, dan mampu menjawab setiap pertanyaan, tanpa menunggu waktu lama. Itulah sederet penghafal Al-Quran dengan keterbatasannya. Keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi mereka. Semoga kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, agar kita yang memiliki kesempurnaan fisik dapat membuat hal yang luar biasa. Semoga bermanfaat.